Ya, Ternyata yang menjadi fenomena bukan hanya FPI Reborn, Maria, tapi juga ada Khilafatul Muslimin. Kedua ini menjadi sorotan karena konvoynya dianggap bertentangan dengan ideologi. Ya, itu yang tadi juga dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lagi poin-poinnya, Mas Islah. Tadi kita belum dengar secara utuh. Jadi begini ya, orang-orang yang beragama hari ini memang diberi mimpi-mimpi utopis seolah-olah harus menjadi supremasis. Ini yang harus kita rasakan. Gerakan-gerakan agama yang berbasis kekerasan hari ini muncul karena pemikiran-pemikiran supremasis. Bahwa dengan menguasai politik, orang akan menjayakan agamanya. Ini memang sengaja dijejalkan oleh negara-negara barat kepada orang-orang Islam hari ini. Supaya orang Islam ini betul-betul terpecah belah. Harusnya kan hal ini sudah bisa dibaca dong oleh pemerintah kita. Loh, memang sudah bisa dibaca. Seperti Khilafatul Muslimin misalnya. Undang-undang kita ini memang tidak menyediakan undang-undang preemptive strike. Yang tidak bisa melarang pemikiran. Tidak bisa melarang dakwah, apapun pemikirannya. Tapi undang-undang kita ini masih berbasis preventive strike. Ketika dia sudah melakukan eskalasi pergerakan makar misalnya, baru bisa dilakukan. Ada pembuktian materialnya. Baru bisa itu dilakukan penegakan hukum. Tapi yang kami baca ini berdiri dari tahun 1997. Itu dia makanya artinya. Begitu lamanya eksistensinya di Indonesia. Betul. Nah, dia ini sebenarnya melakukan eskalasi nanti di tahun 2024 ini menjelang 1 abad keruntuhan Khalifah Utsmani. Terakhir Khalifah Utsmaniyah itu runtuh 1924 di bawah Sultan Abdul Majid II. 100 tahunnya nanti 2024. Apa yang akan terjadi? Di situ nanti mereka ini terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan bahwa dalam setiap 100 tahun ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, pembaharu dalam Islam. Salah satu mujaddid itu adalah Imam Syafi'i misalnya. Ini kan mereka ini mensalahartikan bahwa mujaddid itu seolah-olah penguasaan politik. Nah, Khilafatul Muslimin ini membangun eskalasi itu untuk 2024. Gerakan-gerakan semacam ini dilalahnya bertemu dengan agenda pemilu kita. Gerakan ini bisa berkembang karena ada sosok di baliknya atau mereka memang menyebar dengan sendirinya seperti itu? Ini persoalan ideologis, Mas Andrew. Persoalan ideologis seperti inilah yang meracuni orang-orang beragama terutama dalam hal ini Islam di berbagai belahan dunia, di Somalia, di Nigeria, di Sudan, di Syria dan berbagai negara termasuk di Pakistan dan juga di India, di Jammu Kashmir, semua teracuni oleh berbagai agitasi-agitasi politik seolah-olah kalau orang Islam itu harus berkenalan dengan politik supaya Islamnya jaya, lalu kemudian dia saling benci satu sama lain meskipun ini satu keimanan. Ini kan sebenarnya konsep-konsep pecah belah seperti yang terjadi pada zaman Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin, ketika muncul berbagai perang-perang di antara dua kekhalifahan ini. Nah, ini kemudian dibawa paksa ke sini hari ini berusaha ditimbulkan kembali oleh berbagai kekuatan-kekuatan terutama negara barat supaya Islam ini tidak solid. Ini yang harus kita sadari. Mas Mustafa, tanggapannya? Santai aja. Jadi kalau saya ini berbicara tidak dilandasi dengan kebencian. Jadi kacamata saya bukan kacamata kebencian. Jadi santai. Ini kelompok yang ada di Lampung ini kan sudah lama berkantor di situ, bahkan masjidnya gede banget. Setiap Jumat penuh, bahkan plat namanya itu tertulis tadi barusan saya suruh motret namanya Khilafatul Muslimin kantor pusat. Ada masjidnya di situ dipampang nama besar, ada nomor handphone 2, sampai papan nama yang gede banget itu sampai berkarat-karatan berarti sudah lama banget itu. Apalagi saya yakin sekali, BIN, polisi sudah tahu siapa yang ada, yang mengelola masjid itu, siapa yang berada di sana. Kenapa juga baru sekarang, kenapa juga ini mengagetkan, coba bayangin. Ketika dunia membenci khilafah, ketika Indonesia anti khilafah, tidak menyukai khilafah. Tiba-tiba di jalanan berkonvoy, beberapa motor berseragam dengan tulisan sangat menohok. Saatnya bangkitnya khilafah, bla bla bla. Saya nggak bilang janggal. Ini piaraan siapa? Ini pertanyaan saya nih, piaraan siapa? Kok bisa-bisanya di tengah-tengah kebencian kepada mereka, tiba-tiba dia muncul, berkonvoy, pamer khilafah Islamiyah. Nah, yang dibenci sebenarnya kalimatnya atau substansinya, karena begini, lihat di websitenya Ahmadiyah. Dia juga menerapkan khilafah juga. Bedanya Ahmadiyah itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam itu, khilafah yang dia bukan kaitan dengan politik seperti yang narasumber siapa tadi namanya lupa? Mas Islah. Islah Bahrawi.
Mas Mustafa, Jadi- begini, kenapa kemudian Anda menyebut bahwa ada dugaan ini kemudian dipelihara Nah, oleh sebagian oknum? Apa datanya? ini berkaitan dengan tadi fabrikasi. Sudah banyak buku yang menjelaskan itu. Tapi saya jelaskan sedikit di sini. Di sini itu aneh-aneh, ya. Ketika orang berkeliling seperti itu, orang sebenarnya sudah curiga. Ini yang membiayai siapa? Termasuk yang kelompok FPI Reborn itu. Tidak mungkin dia mengeluarkan dana sendiri dengan menyewa bus, ya, menyaksi uang 150 per orang. Tidak mungkin si Edi Mulia, namanya aslinya sesuai KTP yang saya dapat. Tidak mungkin Edi punya uang sebanyak itu, pasti ada di atasnya lagi. Ini pemain-pemain musik tanda petik. Jadi tidak masuk akal kalau mereka bergerak berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinannya. Loh, kalau di Jakarta kayaknya nggak masuk akal. Ya, apa Karena? di ibu kota loh ya. Kalau di Lampung nanti dulu ya, jangan dipotong, kebiasaan Anda jelek sekali. Jadi Langsung poin ya? ya, Sama lu jadi juga. kalau di Jakarta di ibu kota, ini kan episentrumnya ya, epiworknya lah ya, Indonesia. Berani-beraninya dia muncul, kalau dia nggak didorong-dorong, disuruh-suruh atau dijamin oleh pihak tertentu, nggak mungkin jalan orang-orang ini. Oke. Nggak mungkin dengan keyakinan seperti itu. Apakah dia nggak melihat berita di luar bahwa di Indonesia itu khilafah sudah jadi musuh? Sampai situ dulu Mas poinnya, Iya. ditanggapi Mas Islah. Begini ya, ini kan asumsi-asumsi yang sebenarnya sah-sah saja orang melakukan asumsi, melakukan anasir-anasir dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya tanpa dasar bahwa dia seolah-olah state actor itu selalu pihak antagonis gitu ya. Seolah-olah ini pasti dibuat, difabrikasi oleh orang-orang yang state actor supaya entah apa tujuannya. Padahal ini sebenarnya semua adalah penggunaan narasi-narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Ini semua terjadi dari situ, ini buahnya. Kalau rakyat ini cerdas karena tidak diracuni oleh berbagai pemikiran virus-virus seperti ini. Agama itu kalau dengan politik itu memang tidak boleh berpisah. Imam Ghazali sudah mengatakan ini berabad-abad lalu bahwa agama dan politik itu seperti saudara kembar. Ini Ihya Ulumuddin sudah ditulis seperti itu. Nah, agama seperti saudara kembar itu memang tidak boleh menghilangkan maqasid syariahnya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, lalu apa kemudian? Karena ini saudara kembar tidak boleh saling menunggangi. Kalau kemudian orang-orang beragama ini harus punya representasi dalam kehidupan politik, itu iya. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan konsep al-asobiyahnya jelas kok antara kesepakatan rakyat dengan pemimpin-pemimpin dengan rakyatnya ini jelas. The whole circle of state itu jelas. Bahkan itu dikutip oleh Adam Smith, dikutip oleh Karl Marx dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran Islam yang luar biasa. Makanya saya bilang, hentikanlah semua politisasi agama ini. Mari majukan agama-agama kita termasuk terutama dalam Islam. Itu dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita kemudian lebih diam. Ketika Islam itu lebih Yang santun bapak-bapak, ya jangan saling tuding lebih ya, Pak, ya. memberikan motivasi politik sebagai alat supremasi, akhirnya kita akan melahirkan Said Qutb, kita melahirkan Muhammad Qutb, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi. Ini semua adalah produk-produk politik. Tapi kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali. Tidak lagi kita lahirkan sebagai kejayaan Islam. Ini loh yang terjadi hari ini. Ini adalah produk-produk dari berbagai narasi-narasi politik. Seolah-olah orang dengan kepentingan-kepentingan ambisi politiknya itu sudah mempunyai sertifikasi Tuhan untuk menghuni istana dan menghuni legislatif. Oke, Ini yang tidak boleh kita dilakukan. minta respon dulu ya, singkat. Ya, nggak apa-apa. Jadi agama itu sudah pasti di Indonesia itu mayoritas pertama. Bahkan sila pertama ketuhanan, nyebut nama Tuhan di situ. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Begitu juga Pancasila. Semua pejabat negara disumpah dengan Pancasila. Perkara dia melanggar sila Pancasila, ya ada hukum, punishment. Agama juga begitu. Misalkan saya nih di Partai Umat. Lalu ada orang mengatakan, kamu jangan politik agama. Saya tahu batasnya. Kalau dosa, Allah yang menghukum. Udah ada tahu. Jadi kalau orang yang tidak beragama nggak paham itu. Jadi jangan salah yang memandang agama dari kacamata kebencian. Karena agama di Indonesia itu kepentingan tertinggi dalam Pancasila. Begitu kan Pancasila yang saya sebut tadi. Orang disumpah Pancasila ada yang korupsi, ya kan? Ada yang selingkuh, ada yang berbohong, janji politik nggak pernah tunaikan, kan bohong. Padahal disumpah dengan Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, kepolisian sudah menangkap pemimpin tertinggi dari organisasi Khilafatul Muslimin yang ternyata rekam jejaknya memiliki status sebagai napi terpidana terorisme yang puluhan tahun lalu sudah terlibat pengaboman Candi Borobudur. Sesaat lagi akan kita bahas lebih dalam di catatan demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.